Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri beserta seluruh jajarannya. Yang pertama, saya ingin membaca catatan saya bahwa kita punya Perpres nomor 3 tahun 2017 tentang rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Itu mengamanatkan agar terjadi kolaborasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah untuk industrialisasi perikanan kita. Produksi pertanian kita itu lebih banyak 1,5 dibanding dengan Vietnam. Tetapi ekspornya lebih banyak Vietnam dibanding kita. Ini apa artinya? Bahwa hasil perikanan kita itu belum memiliki daya saing yang tinggi. Itukah penyebabnya? Dalam realisasi APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 per 18 November 2019, realisasi Dirjen PDS itu paling kecil dibanding dengan dirjen-dirjen yang lain. Ya. Apakah dirjen ini tidak bisa menggunakan uangnya secara baik sehingga daya saing perikanan kita menjadi turun? Coba mohon penjelasannya Pak Menteri. Yang kedua, soal garam. Ya. Persoalan garam rakyat ya kita itu kan tidak bisa diserap oleh industri, Pak. Ya. Karena apa? Karena spek dari garam kita ini tidak masuk, padahal industrilah yang menjadi pasar utama dari garam rakyat kita. Di dapil saya ada 2 gudang garam, Pak. Ya, bukan rokok, gudang garam, gudangnya garam. Ya. Di Bima dan di di Labuan Bontong, Sumbawa. Ya. Itu kalau kita lihat, Pak, kalau kita lewat situ, kasihan kita lihat rakyat itu, Pak. Produksi garamnya itu melimpah. Tetapi mereka untuk akses jalan di ladang garam saja mereka tidak punya. Akhirnya malahan lebih mahal ongkos angkutnya dibanding dengan harga garamnya. Saya ingin bertanya saja bagaimana langkah-langkah dari kementerian ini untuk meningkatkan kualitas garam kita, garam rakyat kita itu agar bisa diserap oleh industri. Beri jaminan mereka, gunakan teknologi-teknologi yang semakin berkembang ini agar spek garam rakyat kita itu bisa diserap oleh pasar, terutama oleh industri. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya belum melihat konsen dari kementerian, konsennya masih soal laut dan ikan. Padahal kalau kita bicara tentang area kita di situ, terutama di dapil saya Pulau Sumbawa dan juga Lombok, karena saya ini NTB, Pak, itu kan sudah banyak pulau-pulau kecil itu menjadi tempat wisata. Di Lombok ada Gili Terawangan, di Sumbawa ada Pulau Moyo namanya. Ada gili-gili kecil yang kemudian di situ, tapi konsen kementerian belum saya lihat pada mengoptimalisasikan penggunaan jasa-jasa lingkungan sebagai pendapatan negara. Padahal pulau-pulau kecil itu sekarang baik di NTB, NTT itu banyak menggunakan pulau-pulau kecil. Nah, ini kan masih dalam lingkup kerja kita. Karena yang menentukan zonasi kita, yang memberikan izin tentang penggunaan pulau-pulau kecil kita gitu. Tetapi itu belum bisa kita lihat secara optimal dalam pengembangan industri pariwisata. Yang berikutnya adalah mungkin menyambung apa yang disampaikan oleh tentang Pak Herudin tadi tentang kemiskinan yang struktural itu. Ibaratnya kalau kita ingin melihat masyarakat miskin dan lingkungan kumuh, pergilah ke pesisir. Ya. Padahal banyak lekuk-lekuk pantai kita itu yang bisa, kalau di NTB Pak kita sudah menetapkan beberapa daerah pesisir itu sebagai dewi namanya, desa wisata. Ya. Di kampung saya ada 1 titik namanya Desa Labuan Jambu. Ya. Itu kita punya hiu spesifik di situ, Pak. Kami menyebutnya itu pakai torok, katanya itu hiu paus. Ya. Nah, itu setiap hari bisa dilihat kalau misalnya dengan lampu dengan itu bisa menjadi objek wisata. Kalau kita misalnya pergi ke Belanda misalnya, belum lengkap kita ke Belanda kalau kita belum ke Palembang misalnya. Ya. Kenapa pesisir-pesisir kita ini tidak bisa kita create dia, kita rubah, kita tata secara baik agar dia menjadi desa-desa wisata. Nah,
saya membayangkan seandainya misalnya dibuka ruang, saya ingin mengajukan misalnya Desa Labuan Jambu ini sebagai desa wisata yang bisa menjadi pilot proyek penataan kawasan pesisir kita. Ya. Nah, karena di depannya itu Pak ada biosfer yang ditetapkan oleh UNESCO, itu Teluk Saleh. Ya, Teluk Saleh itu adalah surganya surganya kerapu, ada 9 atau 13 jenis kerapu di situ. Dan itu juga merupakan perlintasan dari perpindahan dolphin itu. Itu indah sekali dan ditetapkan sebagai biosfer dunia. Saya ingin minta penjelasan dari Pak Menteri, ada tidak misalnya sentuhan atau dari kementerian tentang pengembangan kawasan Teluk Saleh ini agar dia kemudian tidak hanya menjadi judul biosfer dunia, tetapi kemudian di situ juga ada ubur-ubur, di situ yang sebenarnya tidak cocok lah untuk itu, tetapi karena sudah ditetapkan sebagai biosfer dunia bersamaan dengan Tambora di atasnya sebagai yang punya UNESCO itu agar bisa ditata secara baik sehingga laut kita bukan hanya bicara tentang ikan, bukan hanya bicara tentang garam, tapi kita juga bicara tentang destinasi wisata yang kemudian menarik, menambah penghasilan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.